Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para pemilik galangan, para operator galangan, dockmaster, dan staf galangan, serta para pemilik kapal, para ABK kapal, dan pihak-pihak terkait dengan floating dock. Kali ini saya akan berbagi perihal penyelam yang dikaryakan sebagai penyelam untuk proses pengedokan di floating dock. Floating dock bila ditenggelamkan, dibenamkan, artinya balas ponton atau balas ponton yang di dalamnya berisi air itu masih berisi air, dan bila diangkat maka ponton akan terangkat. Di dalam ponton ada namanya keel block dan side block. Gunanya untuk menumpu kapal yang ada di floating dock. Ini adalah salah satu proses penempatan dan pemosisian kapal di atas floating dock. Untuk menempatkan kapal di atas floating dock, di atas penumpu-penumpu keel block dan side block, diperlukan penyelam. Bahkan beberapa penyelam di mana mereka harus meyakinkan posisi kapal berada di senternya floating dock dan posisi kapal tidak berada bergeser dari floating dock. Sehingga pada hari ini saya akan berbagi perihal penyelam dalam floating dock. Mari kita mulai satu persatu, bahwa selama pengoperasian pengedokan, artinya menarik kapal ke floating dock dan menempatkan kapal ke atas floating dock, disarankan agar galangan kapal mengkaryakan satu atau beberapa penyelam. Penyelam tersebut selalu bersiaga berada di deknya floating dock guna membantu proses pengedokan. Penyelam harus selalu mengidentifikasi di mana posisi keel block, di mana posisi side block pada saat kapal belum berada di atas dock. Kemudian kapal dinaikkan ke atas, lama-lama kelihatan floating docknya dan kapal menumpu pada senternya. Itu kenapa kita disyaratkan untuk mengkaryakan penyelam atau beberapa penyelam. Kawan-kawan semua, jika penyelam itu dikaryakan selama evolusi pergerakan floating dock. Evolusi itu artinya dari floating dock tenggelam sampai mengangkat, sampai menumpukan kapal dan kapal duduk di atas keel block, maka itu disebut sebagai evolusi atau pergerakan, atau kita kenal dengan tahapan docking.
ya pada floating dock. Terserah kita bisa menggunakan kata evolusi atau kita bisa gunakan pergerakan atau tahapan docking. Evolusi docking, pergerakan docking, atau tahapan docking. Nah, di dalam mengkaryakan penyelam, disarankan agar penyelam diberi pengarahan terlebih dahulu, di mana posisinya, berapa jaraknya, side blocknya, ya ditentukan berdasarkan docking plan. Oleh karena itu, semua kapal yang masuk ke floating dock disarankan, dihimbau untuk bisa menyiapkan docking plan. Kalau tidak ada, terpaksa galangan harus mengidentifikasi di mana tumpuan-tumpuan harus berada, ya, baik keel block maupun side block. Apa isi pengarahan kepada diver atau penyelam tersebut? Item-item pengarahan yang harus diberikan kepada penyelam yaitu docking plan. Semua penyelam kita berikan briefing, ya, membuat tinjauan di mana letaknya center line, di mana letaknya midship pada frame berapa, di mana letaknya side block, ditumpu di bagian mana, di mana letaknya sea chest, di mana letaknya echo sounder bila ada echo sounder. Ya, ini adalah yang harus kita sampaikan, pengarahan terhadap docking plan. Yang kedua, mencatat lokasi intake hisap kapal. Yang tadi saya katakan yaitu sea chest. Ada berapa sea chest? Ya, sea chest bawah, sea chest sisi. Ya, itu harus kita berikan pengarahan di mana masuknya sesuatu atau keluarnya sesuatu dari kapal, ya, terutama intake hisap, ya, intake hisap. Kemudian sebelum kita tumpu di floating dock, maka penyelam itu harus mempelajari situasi sekitarnya, ya, harus berada di ujung depan sampai ke belakang, ke kiri, kanan, tengah, ya, melakukan zigzag. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penyelam di dalam decknya floating dock. Bila perlu, setelah melakukan itu, membantu pembuatan dan penempatan blok, supaya tahu, jadi turut serta dalam proses penempatan blok, baik keel block maupun side block. Nah, seperti ini posisinya sudah, ini berarti sudah sesuai dengan docking plan. Penyelam harus selalu berada di galangan kapal untuk membantu proses selanjutnya. Apa itu proses-prosesnya? Mari kita lihat di dalam item by item. Proses yang pertama yaitu memverifikasi, ya, menyelam di sini, ya, air pada posisi ini, bahwa kapal sudah berada posisi yang tepat relatif terhadap susunan floating dock. Ya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa bergeser tidak boleh lebih dari 6 inci. Kemudian keel block, side block yang ditentukan
tidak boleh bergeser lebih dari 3 inci melintang, 6 inci memanjang, dan 3 inci melintang. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi perbedaan bawah air dan adanya stop block atau penghalang, ya. Kiri kanan side block. Kalau ini berarti bentuknya seperti V-type, ya. Ini V-type. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang penyelam. Yang terakhir, melintasi semua blok untuk memastikan bahwa keselarasan kapal setelah mendarat atau menempati di atas blok. Jadi sebagai seorang penyelam harus berkeliling pada saat terutama sudah ada kapal di sini, dan selalu menyelam di sini, diyakinkan sudah tidak ada lagi yang bergeser pada posisinya, ya. Sehingga tugas daripada penyelam sudah selesai. Nah, kemudian itulah kira-kira yang harus diperhatikan oleh seorang penyelam. Demikian sharing singkat kami tentang penyelam yang dikaryakan di dalam floating dock. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.